Akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Mulai sekarang tubuh yang awalnya kaisar pemakan jiwa sudah menjadi avatar ketiga milik Xiaoyan. Dan dia dapat melakukan teknik penggabungan tubuh dengan 3 tubuh sekaligus. Dengan cara ini maka kekuatan Xiaoyan bisa naik ke level yang sangat kuat. Selain itu setelah datang ke jurang kutub ini kekuatan tubuh utamanya juga telah dipromosikan. Xiaoyan kini sudah menerobos ke tahap akhir dari Dewa Bintang 7 dan memiliki 70 juta fondasi Daoki di meridiannya. Tentu saja itu masih jauh dari cukup. Oleh karena itu setelah masalah ini diselesaikan dia akan kembali ke Pulau Zanyue terlebih dahulu untuk melanjutkan penyerapan sumber energi pada tubuh utamanya. Adapun jiwa Chimi, di tengah jeritannya dia langsung dikendalikan oleh avatar pemakan jiwa Xiaoyan dan menjadi salah satu jiwa di dalam tubuhnya. Selama jiwa Xiaoyan masih ada maka jiwa Chimi tidak memiliki kesempatan untuk merebut kembali tubuh pemakan jiwa. Meskipun jiwa Chimi dipenuhi kebencian tetapi Xiaoyan tidak ingin langsung melenyapkannya. Itu karena Xiaoyan masih ingin mengetahui banyak informasi darinya, termasuk klan Chimi serta mayat keabadian fisik. Sekarang jika menghitung Kuijun sebagai salah satu avatar Xiaoyan, maka dia saat ini sudah mempunyai 5 avatar termasuk leluhur iblis kuno. Menurut Leiji, Shizun pernah memiliki 9 klon yang sangat kuat, dan dia juga mengandalkan 9 klon itu untuk pertarungannya. Bahkan Xiaoyan tidak berani membayangkan seperti apa kekuatan yang dimiliki Shizun. Tidak heran bahwa kekuatan Shizun bisa menandingi Zusang. Meskipun sifat Shizun dan Zusang tidak sejalan, serta perilaku mereka yang sama sekali berbeda tetapi pada kenyataannya keduanya sama-sama mengagumi satu sama lain. Kedua belah pihak sering bertarung bukan untuk memutuskan siapa di antara keduanya yang lebih kuat, tetapi untuk menemukan tentang kekurangan dan kelebihan satu sama lain. Kemudian belajar dari kekuatan satu sama lain untuk menutupi kelemahan mereka sendiri. Xiaoyan dapat melihatnya ketika dia merebut avatar Yuan Shen. Meskipun Shizun tidak terlihat memiliki tujuan seperti Zusang, tetapi faktanya dia membuat pengaturan secara rahasia untuk Zusang. Seolah-olah bahkan jika dia sudah mati dia masih ingin bersaing dengan Zusang. Misalnya adalah mewariskan teknik merebut tubuh dan penggabungan tubuh kepada Xiaoyan. Hal ini merupakan sesuatu yang sudah diatur oleh Shizun. Jika bukan karena itu maka akan membutuhkan waktu lama bagi Xiaoyan untuk menerobos ke ranah keabadian kaisar. Hanya dengan menggunakan avatarnya Xiaoyan bisa melawan keabadian kaisar. Jika Xiaoyan mengaktifkan teknik penggabungan tubuh mungkin dia bisa melawan keabadian kaisar bintang 3 yang kuat. Tentu saja premisnya adalah Xiaoyan harus memahami tubuh avatar pemakan jiwa terlebih dahulu. Meskipun avatar pemakan jiwa memiliki 10 juta jiwa di tubuhnya, namun Xiaoyan masih tidak memahami bagaimana menggunakannya. Mulai sekarang kamu akan menjadi guruku. Kamu pasti tahu tentang tubuh pemakan jiwa ini dengan sangat baik. Kuharap kamu tidak menyembunyikan apapun dariku. Kalau tidak, aku akan membunuh guruku kapan saja, ucap Xiaoyan. Saat ini jiwa Chimi hanya bisa memilih untuk tetap diam. Lagi pula sekarang dia berada di bawah kendali Xiaoyan. Jika dia berani membantah maka Xiaoyan tidak akan segan-segan untuk membinasakan jiwanya. Pada saat ini avatar pemakan jiwa sedang duduk bersila. Setelah Xiaoyan berhasil menempatinya secara sempurna dia bisa mendengar jeritan dari jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh avatar pemakan jiwa tidak memiliki organ dalam pada tubuhnya. Bahkan tidak memiliki jantung. Tubuh pemakan jiwa tidak berbeda seperti wadah jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja kondisi ini juga keunikannya. Dalam hal ini dia sangat mirip oleh eksistensi dari istana surga manusia. Tapi perbedaannya adalah hantu roh di istana surga manusia tidak memiliki jiwa di tubuhnya. Dan mereka masih memiliki jantung. Jadi poin ini sudah membuktikan bahwa seharusnya tidak ada hubungan langsung di antara mereka. Pada saat ini sebuah suara angin kencang datang dari ujung. Xiaoyan mengikuti suara itu dan melihat sesosok datang dengan tergesa-gesa. Aku benar-benar minta maaf. Sepertinya aku datang terlambat, ucap sosok itu yang ternyata adalah Wuzan. Dia tersenyum kecut ketika melihat medan sekelilingnya yang sudah acak-acakan. Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Setelah itu dia menoleh ke arah kelinci Bingyun. Terima kasih banyak sudah membantuku, ucap Xiaoyan tersenyum canggung. Dia tidak menyangka bahwa kelinci Bingyun akan datang untuk membantunya. Jika kelinci Bingyun datang terlambat mungkin situasi Xiaoyan akan sangat buruk. Simpan terima kasihmu ke dalam perutmu. Dan kamu harus berterima kasih kepada Ratu Chen Xuanyuan dengan baik. Jika bukan demi guruku, aku tidak akan peduli denganmu. Dan membiarkanmu mati dicabik-cabik oleh Jiuyen. Dasar tidak punya otak, teriak kelinci Bingyun memarahi. Adapun Wuzan dia terpana begitu menyadari bahwa kelinci Bingyun berubah menjadi sosok manusia. Ternyata dia wanita besar.
Ucap Wuzan tanpa sadar berbicara. Tetapi ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, kelinci Bingyun meliriknya dan segera menelan semua kata-kata itu. Ya, aku memang sembrono kali ini. Kupikir aku mampu menghadapinya. Tapi aku tidak menyangka bahwa akan ada keberadaan yang begitu kuat di kedalaman jurang. Ucap Xiaoyan tersenyum kecut dan tidak banyak membantah omelan kelinci Bingyun. Kelinci Bingyun mendengus dingin, namun tidak terus mengomeli Xiaoyan. Dengan gerakan tubuhnya dia berubah menjadi kelinci yang lembut dan imut lagi. Setelah itu Xiaoyan mengalihkan pandangannya ke sisi yang jauh, di mana ada mayat keabadian fisik yang berbaring di sana. Hanya melihat dari kejauhan, Xiaoyan sudah merasakan energi darah yang kuat yang memancar. Keabadian fisik bintang 5. Gumam Xiaoyan. Setelah selesai berbicara, dia bergerak bersama dua avatarnya menuju mayat keabadian fisik. Mayat keabadian fisik ini memiliki tubuh yang lebih besar. Itu adalah tubuh asli dari keabadian fisik. Meskipun dia telah lama kehilangan vitalitas kehidupan, Xiaoyan masih bisa merasakan energi darah yang sangat kuat ketika mendekati mayat itu. Avatar Yuan Shen saat ini hanya memiliki satu segel bintang di antara alisnya. Dan kekuatan fisiknya setara dengan langkah kedua dari keabadian kaisar. Namun sosok ini sudah mengaktifkan segel bintang 5. Bukankah itu berarti bahwa kekuatan tempur sosok ini selama masa hidupnya sebanding dengan keabadian kaisar langkah ke-7? Atau bahkan langkah ke-8? Gumam Xiaoyan sambil melihat tanda 5 bintang yang sudah redup di antara alis mayat itu. Adapun bagaimana dia mati di sini, Xiaoyan masih tidak mengetahui keasliannya. Dia hanya berharap dia bisa mendapatkan beberapa informasi berguna tentang meningkatkan kekuatan avatar Yuan Shen. Setelah Xiaoyan mendekatinya, dia pertama-tama membungkuk sedikit ke arah mayat keabadian fisik. Selain itu, Xiaoyan bisa merasakan hubungan antara dua garis keturunan yang sama, antara tubuh keabadian fisik ini dan avatar Yuan Shen. Namun setelah Xiaoyan menganalisa mayat itu dengan kekuatan jiwa, ada sedikit kekecewaan di wajahnya. Di dalam tubuh keabadian fisik bintang 5 ini, Xiaoyan tidak merasakan keberadaan jiwa yang tersisa. Mungkin dia sudah mati terlalu lama, sehingga jiwa serta tubuhnya yang kuat tidak bisa menahan erosi yang disebabkan oleh berlalunya waktu. Sekarang tubuh fisik ini sudah menjadi cangkang kosong. Xiaoyan hanya bisa merasakan energi darah yang memancar dari tubuh mayat itu. Namun esensi dan darahnya telah lama menghilang. Tampaknya tidak ada cara untuk mendapatkan informasi yang diinginkan Xiaoyan. Jadi Xiaoyan perlahan berbalik untuk meninggalkan mayat ini dengan kekecewaan. Awalnya dia berpikir bahwa dia akan mendapatkan informasi dari tubuh keabadian fisik ini. Tetapi tanpa diduga apa yang ditemukan hanyalah mayat yang sudah mati selama ribuan tahun. Dan bahkan tidak ada sisa jiwa yang tertinggal. Namun tepat ketika Xiaoyan hendak pergi, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dan tubuh avatar pemakan jiwa miliknya segera melangkah maju. Pikiran Xiaoyan bergerak, kemudian jiwa Cimi muncul keluar di antara alis avatar pemakan jiwa. Ceritakan tentang mayat ini. Ucap Xiaoyan hampir lupa bahwa ada seseorang di sini yang seharusnya mengetahui detailnya. Setelah jiwa Cimi muncul, dia mulai berpura-pura bodoh di depan Xiaoyan. Lalu mengatakan beberapa omong kosong yang membuat Xiaoyan sedikit mengerutkan kening. Jadi begitu, sepertinya aku perlu melacak informasi dari jiwamu sendiri dan kemudian melenyapkanmu. Ucap Xiaoyan mengulurkan tangannya untuk menutupi jiwa Cimi. Tunggu sebentar, aku ingat, nama mayat ini adalah Tai He. Dan dia juga keabadian fisik bintang 5. Ucap jiwa Cimi dengan cepat bereaksi. Xiaoyan memandangi jiwa Cimi dengan dingin, lalu berkata dengan suara dalam, "Lain kali ketika aku menanyakan sesuatu padamu, jangan berpura-pura bodoh. Kalau tidak, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk berbicara." Ucap Xiaoyan. Ketika mendengar ancaman dari Xiaoyan, kebencian yang dimiliki jiwa Cimi langsung melonjak. Itu karena klan Cimi yang bermartabat tidak pernah menderita penghinaan seperti itu. Namun dia hanya bisa menatap Xiaoyan dengan ekspresi tak berdaya. Bagaimanapun juga, dia saat ini hanyalah jiwa yang tidak berdaya di mata Xiaoyan. Mengapa tubuh keabadian fisik ini mati? Tanya Xiaoyan. Aku juga tidak tahu banyak tentang ini. Ketika aku datang ke sini, dia sudah menjadi mayat seperti ini. Ucap jiwa Cimi. Sungguh, lalu bagaimana kamu tahu namanya? Ucap Xiaoyan menyipitkan matanya sedikit. Jiwa Cimi ini sangat licik. Jadi Xiaoyan tidak akan dengan mudah percaya oleh apa yang dia katakan. Aku memang tidak tahu. Dan aku mengetahui namanya dari kaisar pemakan jiwa. Aku belajar darinya ketika aku ingin merebut tubuh keabadian fisik ini. Sayang sekali bahwa tubuh ini sudah benar-benar mati. Dan bahkan jiwanya telah sepenuhnya musnah. Untuk benda mati seperti itu, kekuatan merebut tubuh tidak akan berguna. Ucap jiwa Cimi. Xiaoyan sedikit mengernyit ketika mendengar ini. Artinya dia benar-benar tidak bisa mendapatkan informasi yang berguna dari keabadian fisik bintang 5 ini. Tapi Xiaoyan masih merasa bahwa masalah ini agak aneh. Bukan karena mayat di depannya, tapi keberadaannya di sini benar-benar membuat Xiaoyan merasa aneh. Xiaoyan melihat jiwa Cimi lagi.
Dia yakin bahwa munculnya mayat keabadian fisik di sini kemungkinan besar karena Jiwa Cimi. Xiaoyan dapat mengkonfirmasi hal ini. Itu karena untuk tubuh keabadian fisik bintang 5 seharusnya akan menjadi sasaran bagi makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika itu ditempatkan di dunia manapun. Jadi bagaimana mungkin mayat itu masih ada di sini sampai hari ini? Jelas Jiwa Cimi lah yang sengaja menahannya di sini. Jadi Jiwa Cimi pasti memiliki niat untuk menahannya di sini. Apakah aku bertanya atau kamu sendiri yang mengatakannya? Ucap Xiaoyan menatap Jiwa Cimi. Kamu tidak bisa menggertak orang seperti ini. Aku akan mengatakan semua yang perlu kamu katakan. Ucap Jiwa Cimi. Apa yang kamu katakan tadi memang kebenaran. Tapi tidak semua kebenaran. Kamulah yang membawa tubuh keabadian fisik ini ke sini. Dan aku yakin bahwa dia tidak mati di sini. Katakan padaku apa alasanmu membawa mayatnya ke sini. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan melacak informasi dari jiwamu sendiri. Ucap Xiaoyan mengucapkan kata-kata yang sama seperti ketika dia merebut klon Yuan Shen di masa lalu. Cimi merasa sangat dirugikan. Dia tidak berharap untuk kehilangan avatar Yuan Shen di dunia tanpa batas. Tetapi dia lebih tidak pernah berharap bahwa musuh bebuyutannya akan menemukannya lagi di dunia Xuanyin. Dan kerugian ini bahkan lebih serius daripada ketika dia kehilangan avatar Yuan Shen. Untuk membunuh Xiaoyan, dia bahkan mengorbankan sebagian dari jiwanya sendiri kepada Jiu Ying. Dibandingkan dengan avatar Yuan Shen, bobot sebagian jiwanya jauh lebih berat. Nyatanya tidak masalah mengorbankan jiwanya selama berjalan sesuai dengan keinginannya. Namun setelah kehilangan jiwanya, dia tidak hanya dihianati oleh Jiu Ying, tetapi bahkan disandra secara langsung oleh Xiaoyan. Memikirkan semua ini, dia benar-benar ingin merobek mayat Xiaoyan menjadi 10.000 keping. Jika bukan karena Jiu Ying mengkhianatinya, dia pasti sudah membunuh Xiaoyan sejak lama. Semakin banyak Cimi memikirkannya, semakin marahnya dia. Tapi sekarang tidak ada yang bisa dia lakukan kepada Xiaoyan. Dia telah melihat kekejaman Xiaoyan ketika dia masih mengendalikan avatar Yuan Shen. Jadi dia tidak berani bertarung untuk menyembunyikan informasi dari Xiaoyan. Kalau tidak, pria di depannya tidak akan ragu-ragu untuk membunuhnya. Jiwa Cimi akhirnya menggertakkan giginya dan sekarang dia tidak bisa melarikan diri. Hanya dengan mengikuti perintah Xiaoyan mungkin dia bisa menyelamatkan jiwanya. Ya, aku memang membawa mayat keabadian fisik ini ke sini. Ucap Jiwa Cimi mengangguk dan akhirnya mengakui fakta ini. Tetapi pada saat ini Xiaoyan mengangkat tangannya secara langsung. Dan kekuatan jiwa yang kuat segera menyelimuti Jiwa Cimi. Kamu penuh omong kosong. Apa gunanya menahanmu? Akan lebih baik jika aku melacak jiwamu secara langsung. Ucap Xiaoyan mendengus dingin. Setelah berbicara, kekuatan jiwanya membungkus Jiwa Cimi untuk mencari memori jiwanya. Xiaoyan terlihat serius. Dia benar-benar melakukannya. Jelas bahwa kata-kata sebelumnya bukan sekedar ancaman. Lagi pula tidak ada gunanya mendengarkan Jiwa Cimi yang disengaja bertele-tele. Bagi Xiaoyan, hal terpenting saat ini adalah mengetahui seluk-beluk tentang keabadian fisik bintang 5. Tentu saja itu juga termasuk ingin mengetahui alasan mengapa Jiwa Cimi membawa mayatnya ke sini. Selama itu ada dalam ingatannya, maka Xiaoyan dapat memahami segalanya dengan melacak jiwa. Tunggu dulu. Jika kamu melacak jiwaku, aku akan meledakkan diriku sekarang juga. Biarkan aku saja yang mengatakannya. Aku akan memastikan dan mengatakan yang sebenarnya. Ucap Jiwa Cimi. Meskipun dia memohon belas kasihan, tetapi mata Xiaoyan dipenuhi dengan ketidakpedulian. Jiwa Cimi cukup licik. Tetapi setelah Xiaoyan memikirkannya, masih belum waktunya untuk memusnahkan Jiwa Cimi. Itu karena Xiaoyan masih ingin memeras beberapa hal yang berguna darinya. Lagi pula selain masalah keabadian fisik bintang 5 ini, Xiaoyan juga berharap untuk mempelajari sesuatu tentang kekuatan klan Cimi. Jika bukan karena kekuatan untuk berebut tubuh yang diwariskan Shizun kepada Xiaoyan, tentunya dia akan benar-benar hancur oleh Jiwa Cimi. Xiaoyan merasa bahwa ini juga konsep yang dianut Shizun. Apakah kamu sudah cukup puas? Ucap Jiwa Cimi secara tiba-tiba. Mata Xiaoyan sekali lagi menatap mayat keabadian fisik. Dan mata Xiaoyan berhenti pada tanda 5 bintang redup di antara alisnya. Jadi begitu, bagi makhluk hidup biasa, mayat ini memang hanyalah tubuh kosong yang menunggu untuk membusuk. Namun untuk garis keturunan yang sama ternyata masih bisa mengambil esensi dan darahnya. Ucap Xiaoyan dengan cahaya terang. Jiwa Cimi diam-diam menangis saat mendengar ini. Mayat ini masih mengandung kekuatan bintang yang agung. Jika bukan kekuatannya dipindahkan ke avatar Yuan Shen, aku tidak tahu apakah itu dapat membuat avatarku menembus segel bintang 5. Ucap Xiaoyan dipenuhi kejutan. Jika demikian, maka avatar Yuan Shen akan tumbuh menjadi tak tertandingi. Dengan cara ini, ketika Senshi diserang, maka Xiaoyan memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapinya. Tanpa ragu-ragu lagi, avatar Yuan Shen bergerak menuju bagian atas kepala mayat keabadian fisik. Setengah dari kepalanya menghilang, tetapi tanda bintang 5 redup di dahinya masih dapat terlihat dengan jelas. Siap, dengan cara ini dia akan menjadi sangat kuat. Bahkan jika aku memiliki avatar, aku khawatir aku tidak akan menjadi lawannya di masa depan.
Tidak, dengan cara ini aku tidak akan bisa membalaskan dendam padanya, ucap dalam hati Jiwa Chimi. Sekarang dia sepertinya mengerti bahwa pemburu telah berubah menjadi mangsa. Pada saat ini dia semakin mengerti bahwa semut yang sebenarnya adalah dia. Jiwa Chimi diam-diam mengeluh di dalam hatinya. Tetapi tampaknya sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Itu karena Xiaoyan sepenuhnya memahami berkah dari mayat keabadian fisik ini. Seperti yang diharapkan Xiaoyan, ketika avatar Yuansen melayang di atas kepala keabadian fisik bintang 5 itu, tubuh mayat ini masih mengandung kekuatan bintang yang luar biasa agung. Dan ini tidak diketahui oleh Xiaoyan sebelumnya. Sekarang jika avatar Yuansen menyerap semua kekuatan bintangnya, maka avatar Yuansen akan sebanding dengan langkah kelima keabadian kaisar. Bahkan ketika menghadapi penguasa kuil pemburu dewa suci, seharusnya ada peluang untuk menang. Xiaoyan tidak ragu-ragu dan avatar Yuansen segera duduk bersila. Pikiran Xiaoyan bergerak, kemudian kekuatan bintang di tengah alis mayat itu bergegas menuju avatar Yuansen. Tetapi pada saat ini kecurigaan di mata Xiaoyan masih tidak hilang. Dan sosok asli Xiaoyan terus menatap Jiwa Chimi dengan serius. Pasti ada sesuatu yang aneh tentang tubuh ini, gumam dalam hati Xiaoyan. Xiaoyan merasa bahwa semuanya tampak berjalan terlalu lancar. Jadi dia khawatir akan ada rencana licik yang dibuat oleh Jiwa Chimi. Alasan mengapa Xiaoyan berpikir seperti ini itu karena ketika Xiaoyan bergabung dengan tubuh Kaisar Pemakan Jiwa, Jiwa Chimi seharusnya memiliki kendali mutlak. Artinya pada saat itu Jiwa Chimi bisa sepenuhnya mengontrol tubuh Kaisar Pemakan Jiwa untuk menghancurkan Xiaoyan. Tapi Jiwa Chimi tidak melakukannya. Dia sengaja berpura-pura bersaing dengan Kaisar Pemakan Jiwa di dalam tubuhnya. Jadi jika Xiaoyan tidak berpikir dengan hati-hati, kemungkinan dia akan benar-benar tertipu oleh Jiwa Chimi. Dengan bakat perebutan tubuh yang dimiliki Jiwa Chimi, dia seharusnya bisa mengambil tubuh Kaisar Pemakan Jiwa sejak lama. Dan Kaisar Pemakan Jiwa tidak akan memiliki kesempatan untuk bangun kembali. Namun hal seperti itu tidak terjadi. Yang sudah menunjukkan bahwa Jiwa Chimi memang merencanakan sesuatu yang besar. Itu artinya sampai sekarang Xiaoyan masih dalam permainan yang dibuat oleh Jiwa Chimi. Xiaoyan menatap Jiwa Chimi yang penuh kesedihan. Seolah-olah Jiwa Chimi tidak mengetahui apa-apa. Seharusnya rencanamu sudah hampir selesai, bukan? Ucap Xiaoyan berkata secara tiba-tiba. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Nobah sampai akhir ya. Sampai jumpa.